Selamat pagi pemirsa, saya Tommy Kurniawan melaporkan untuk Unilah TV. Pemirsa, saat ini saya tengah berada di Terminal Raja Basa Bandar Lampung, yang mana pada hari ini, Sabtu, 14 Juni 2025, tengah berlangsung pertunjukan koreografi lingkungan Si Opal yang diselenggarakan oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Tari Universitas Lampung. Acara ini dimulai sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat yang diawali langsung dengan penampilan koreografi lingkungan Si Opal oleh para mahasiswa jurusan Pendidikan Tari Universitas Lampung Angkatan 2022. Perlu diketahui pemirsa bahwa Si Opal merupakan singkatan dari Si Ojek Pangkalan Lokal. Pertunjukan ini menggambarkan dinamika sosial yang terjadi di sekitar Terminal Raja Basa, di mana biasanya sering terdapat konflik antara ojek online dan ojek pangkalan. Dan dapat diinformasikan juga pemirsa bahwa pertunjukan ini merupakan rangkaian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah koreografi lingkungan jurusan Pendidikan Tari Universitas Lampung. Sebenarnya tujuan dari mata kuliah ini kan nama mata kuliah itu koreografi non tradisi. Sebelumnya itu di Unila di Prodi Pendidikan Tari tidak hanya non tradisi, sebenarnya ada koreo tradisi, kemudian koreografi pendidikan, dan yang ketiga itu adalah koreografi non tradisi. Nah, jadi sebenarnya penciptaan tari ini ya termasuk di koreografi lingkungan supaya menciptakan suasana gitu. Jadi seperti yang kita lihat antusias ke masyarakat pun mereka menerima ya. Gimana caranya kedekatan bahwa tempat itu kita harus bersosial gitu loh. Jadi anak seni terutama itu tidak hanya di lingkungan seninya saja, tapi harus bermasyarakat juga gitu. Nah, kemudian satu lagi apa tadi? Kenapa terminal? Ya, ini konsep dari mahasiswanya ya. Mereka mau mengambil tentang pangkalan ojek yang sudah namanya memang sudah zaman semakin maju, jadi pangkalan ojek yang terlihat tuh susah, apalagi di Bandar Lampung gitu. Jadi ya memang rekomendasi di sini itu yang lebih cocok, karena kan setiap pangkalan ojek itu pasti adanya di terminal gitu. Selanjutnya kalau untuk harapan pertunjukan koreografi di kedepannya bagaimana? Ya kalau kami sebagai dosen sih maunya memang akan terus berkembang dan berproses bagaimana sih koreografi lingkungan itu yang mungkin tidak hanya di Bandar Lampung, mungkin ya bisa di daerah-daerah yang mereka tidak hanya yang tentang ojek online misalnya, atau tradisi-tradisi yang ada di Lampung itu bisa menjadi koreografi lingkungan gitu. Jadi ada proses-proses yang selalu berkembang setiap tahunnya gitu. Jadi memang challenge-nya di mata kuliah ini adalah teman-teman mencari fenomena-fenomena sosial atau fenomena-fenomena tradisional yang lekat dengan lingkungan gitu. Nah, salah satu yang fenomena sosial yang sangat dekat dengan lingkungan dan melekat pada tempatnya adalah fenomena ojek pangkalan. Nah, gitu. Dan mereka memilih Terminal Raja Basa ini karena memang fenomena yang mereka angkat itu benar-benar terjadi di sini gitu. Nah, sebelum pementasan hari ini kita juga telah melakukan latihan-latihan di sini dan juga seleksi atau presentasi biasanya kalau di kampus, tapi kalau di koreografi kita sebutnya seleksi. Kita seleksi di sini, terus responnya dari seleksi 1 hingga tadi presentasi itu saya melihat peningkatan gitu ya. Bagaimana yang tadinya ya udah mereka kan ini memang terminal yang sangat sepi sekarang gitu ya, sudah ditinggalkan orang-orang gitu. Nah, akhirnya banyak lagi berkumpul lagi ya, walaupun banyak itu kan sangat subjektif juga. Banyaknya seseorang kan belum tentu banyak sama orang lain gitu. Tapi yang saya lihat ini ada peningkatan kunjungan gitu akhirnya. Ya setidaknya untuk melihat karya inilah gitu. Jadi responnya sangat baik menurut saya. Oke. Selanjutnya, sebagai dosen pengampu, bagaimana sih Ibu melihat respon kreativitas mahasiswa dari awal hingga pertunjukan Si Opal ini bisa diselenggarakan pada hari ini? Iya, jadi kalau boleh cerita sedikit, di mata kuliah koreografi ini memang kita dari presentasi konsep
sampai presentasi hari ini atau ujian hari ini. Mereka semua mempresentasikan kerjanya gitu. Walaupun mereka kerja sendiri tapi mereka presentasi dan diskusi bersama kami. Saya melihat perkembangan yang cukup signifikan terutama pada pertunjukan si Opal. Dari yang sebelumnya katakanlah kurang jelas nih, fenomenanya unik, fenomenanya ojek pangkalan, tapi ini karyanya mau dibawa kemana masih belum jelas. Terus kemudian mereka merevisi lagi dan lain sebagainya, akhirnya menemukan formula yang lebih oke gitu. Terus mereka menemukan tempat Raja Basa, terus mereka bertemu bisa berdiskusi dengan warga di sini, terus dengan polisi, dengan apa dan lain sebagainya. Saya rasa itulah sebenarnya kreativitas di koreografi lingkungan. Kalau mencipta gerakan mereka pasti sudah bisa karena memang anak prodi tari gitu ya. Tapi bagaimana mengemas semuanya jadi satu kesatuan itu sangat luar biasa menurut saya. Sehingga tadi kita bisa saksikan bentuk pertunjukannya. Untuk karya si Opal ini latar belakangnya itu mau menilik gimana sih point of view-nya nih ojek pangkalan di sini. Kan ojek pangkalan di mana-mana pun nggak terminal ini aja sih Kak, kalah ya sama Maxim, Gojek atau ojek online yang lainnya gitu. Maksudnya itu pengen menjelaskan atau menafsirkan ya sudut pandang ojek pangkalan yang ada setelah adanya ojek online tadi sudah ditunjukin dalam karyanya Kak gitu. Oke, selanjutnya seperti apa sih proses persiapan tim produksi hingga akhirnya pertunjukan ini bisa digelar pada hari ini? Oke, jadi tim produksinya ini rata-rata dari teman-teman angkatan 2022. Kemudian kalau kami itu emang ada mata kuliah manajemen gitu Kak. Jadi emang kalau misalkan sesuai job desk-nya apa langsung tahu gitu. Nah prosesnya juga itu karena emang semuanya ini kebanyakan udah ada acara-acara, jadi mereka udah langsung tahu job desk-nya gimana gitu. Apa sih Kak tantangan terbesar yang dihadapi dalam memproduksi pertunjukan koreografi di ruang publik seperti di terminal ini? Oke, jadi tantangan terbesarnya itu kan kalau lingkungan ini kita harus berinteraksi sama banyak orang kayak gini ya Kak. Terutama kalau tari kan emang biasanya kita di panggung tertutup gitu kan ya. Itu lebih terorganisir. Kalau kayak gini tuh kan agak sulit gitu kan. Itu tantangan terbesarnya. Kemudian kita harus memahami karakteristik orang-orang di luar dari pendidikan tari gitu Kak. Itu tantangan paling besarnya dalam penciptaan karya ini gitu. Oke, selanjutnya apa sih harapan Kakak terhadap pertunjukan ini di kedepannya? Harapan saya sih mungkin untuk kedepannya teman-teman yang lainnya nanti akan menghadapi mata kuliah ini akan lebih eksplor dan hati-hati terhadap lingkungan gitu kan ya. Bisa lebih komunikatif lagi sama masyarakat di sini gitu kan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Tommy Kurniawan beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Unilah TV.